Kini bantuan polisi, Banpol di kasus perenggutan nyawa sosok ibu dan anak di Subang terus menjadi perbincangan. Namun sebelum melanjutkan video ini, pastikan jika Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi di bawah ini, agar tak ketinggalan video dari channel kami berikutnya. Jika sudah, simak video berikut ini. Akan tetapi antar pihak yang berbeda. Beda pula pendapatnya. Pihak Muhammad Ramdhanu alias Danu Subang beranggapan sosok Banpol itu memang benar adanya. Namun kini Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Acaniago menepis adanya partisipasi Banpol. Pengacara Yosep Hidayah atau lebih dikenal dengan sebutan Yosep Subang juga meragukan sosok Banpol menyuruh dan menerobos poliselin atau garis polisi tempat kejadian perkara TKP kasus perenggutan nyawa di Subang. Silang pandangan pun terjadi, terlebih setelah Yoris membongkar sosok Banpol itu sendiri. Bahkan semua orang pun tahu sosok Banpol tersebut karena selalu berada di kantor Polsek Jalan Cagak Subang. Tak hanya itu saja, bahkan Kombes Pol RD Acaniago malah menyangkal kalau sosok Banpol tersebut ada. Dari hasil laporan penyidik dan hasil pemeriksaan tersebut, dari penyidik tidak ada sosok Banpol dan itu muncul dari saksi saja yang petunjuk sebelumnya berubah-ubah. Sosok Banpol datang dari Danu saat mengalihkan pernyataannya kepada penyidik kepolisian di Polres Subang. Bahkan kini Danu mengaku dirinya masuk bersama Banpol ke TKP yang telah diberi garis polisi. Saksi Danu masuk ke rumah TKP perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang pada tanggal 19 Agustus 2021, sehari setelah kasus pembunuhan terjadi. Saksi Danu yang juga masih kerabat korban ditugaskan Yoris untuk menjaga rumah takut ada pencuri sebelum polisi datang. Saksi Danu pun menuruti perintah Yoris tersebut dan posisinya menunggu di seberang jalan, yakni di dekat SMA 1 Jalan Cagak atau di seberang rumah TKP kasus perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang. Tetapi saat itu terlihat ada seseorang yang akan masuk ke TKP. Bahkan pertama tak tahu bahwa itu Banpol. Anggapan Danu itu merupakan seorang polisi. Danu juga sempat memotret dengan kamera HP terhadap orang yang masuk tersebut dan dikirimkan ke Yoris foto tersebut. Saya sering lihat di Polsek, juga saya kira orang itu polisi. Sekarang baru tahu ternyata Banpol, tutur Danu dikutip dari YouTube TV One New. Saksi Danu setelah itu masuk dari belakang, sementara Banpol tersebut masuk dari depan karena membawa kunci rumah. Dan Banpol tersebut menyuruh Danu untuk membersihkan kamar mandi. Di saat itu saksi Danu juga mengaku air yang di dalam kamar mandi itu bau amis dan warna air kecoklat-coklatan. Tak lama kemudian Danu menginjak gunting di dalam bak tersebut dan juga menemukan cutter. Dua benda tajam itu diperlihatkan kepada Banpol tersebut, namun oleh Banpol itu disuruh disimpan kembali. Disebutkan saat wawancara dengan TV One, Yoris dengan terang-terangan mengetahui Banpol tersebut. Nama Banpol tersebut adalah Uci dan biasa kerja di Polsek Jalan Cagak Subang. Saksi Yoris mengakui dia sering melihat Uci di Polsek Jalan Cagak dan awalnya mengira Uci adalah seorang polisi karena seragamnya hampir mirip seragam polisi. Bahkan saksi Yoris juga baru mengetahui bahwa Uci adalah seorang Banpol setelah ramainya kabar sosok Banpol misterius tersebut. Terima kasih telah menonton video channel kami. Nantikan video selanjutnya. Semoga kasus ini segera terungkap oleh pihak kepolisian. Amin ya robbal alamin.